Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik Karnanto, jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang ilmu logika. Dalam ilmu logika itu ada yang namanya falasi. Falasi itu yang berarti artinya adalah sesat pikir. Dalam falasi itu ada berbagai macam jenis falasi. Nah, saya akan menjelaskan 3 jenis falasi pada kesempatan ini. Yang pertama, jenis falasi pertama yaitu ada yang namanya argumentum ad hominem. Nah, argumentum ad hominem ini menjelaskan bahwasanya ketika ada seorang mengemukakan pendapat berargumentasi dengan dua pihak. Nah, pihak pertama ini membalas argumen tersebut tidak sesuai dengan pembahasannya. Biasanya ia membalas dengan cara membalas dengan fisiknya, berargumen dengan kehidupan sosialnya, dan biasanya juga argumen-argumen tersebut mengarah kepada body shaming. Nah, pada ad hominem ini adalah contoh seperti berisik lu gendut, olahraga sana, jangan main HP aja. Nah, ada juga ketika ada seorang anak SMP ataupun SMA yang mengumumkan pendapat pada suatu diskusi, ada yang berargumen, udahlah jangan didengerin, pernyataan mereka tuh pasti salah, dia kan masih SMP, begitu. Dan juga kita ambil contoh kasus ketika ada seorang penyanyi mengeluarkan karyanya, dia upload ke suatu media sosial dan dia berkomentar, coba temponya itu kurang bagus, coba diperbaikin lagi. Nah, penyanyi ini membalas komentar tersebut dengan berisik lu, kayak pernah nyanyi aja, kayak tahu tentang permasalahan nyanyi aja. Nah, jadi argumen-argumen yang tadi itu, contoh-contoh tersebut tidak mengarah kepada pembahasan atau topik yang seharusnya dikomentar, tapi malah membahas pembahasan lain. Nah, ini tuh kejadiannya sering kita alami karena mungkin kita ingin menjatuhkan lawan berargumen kita. Yang kedua, ada yang namanya slipper slope. Nah, ini tuh jenis falasi yang menghubungkan proses antara satu hal dengan hal yang lain secara beruntut, tetapi menyimpulkan dalam proses tersebut secara kurang tepat atau kurang jelas. Seperti halnya contoh ketika kita kehilangan pulpen, maka kita tidak akan dapat mengerjakan tugas. Ketika kita tidak dapat mengerjakan tugas, pasti kita dapat nilai jelek. Otomatis kalau kita mendapatkan nilai jelek, kita tidak akan bisa ujian. Ketika kita nggak bisa ujian, kita pasti nggak akan lulus. Kalau kita nggak lulus, berarti otomatis kita nggak bisa dapat pekerjaan. Nah, kalau kita nggak bisa dapat pekerjaan, kita akan nggak punya uang. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa makan. Kalau kita nggak bisa makan, maka kita akan kelaparan. Nah, kalau kita kelaparan, maka kita akan mati. Bisa disimpulkan dalam proses tersebut, berarti kalau kita kehilangan pulpen, berarti kita akan mati. Nah, dan juga seperti contoh kita mengerjakan tugas. Ketika mengerjakan tugas, kita akan mendapat nilai bagus. Kalau kita dapat nilai bagus, kita bisa ulangan. Ketika kita mengerjakan ulangan, kita mendapatkan kelulusan. Kalau kita lulus dengan nilai bagus, kita bisa dapat beasiswa ke luar negeri. Kalau kita ke luar negeri, kita bisa ketemu bule. Kalau kita sudah ketemu bule, kita bisa pacaran sama orang bule. Disimpulin, kalau kita mengerjakan tugas, berarti kita bisa pacaran sama orang bule. Nah, jadi contoh ya tersebut yang tadi kita dapat tidak bisa menyimpulkan suatu proses yang benar, tetapi dengan kesimpulan yang kurang tepat. Lebih tepatnya, data itu belum valid dan kita terlalu tergesa-gesa dalam menyimpulkan kejadian suatu hal.
Yang ketiga ada yang namanya basic generalization. Nah, jenis falasi ini yaitu argumentasinya itu kurang valid jadi dia tuh dalam berargumentasi kurang valid dalam pengalamannya. Biasanya argumentasi ini itu berdasarkan pengalaman yang terjadi secara berulang-ulang sehingga lekat dalam hatinya atau dalam pikirannya bahwasanya kesimpulan dia berarti seperti ini begitu. Nah, contohnya dalam history generalization ini ketika ada seorang pria sudah mengalami putus cinta selama setahun ini mengalami putus cinta selama 3 kali. Nah, permasalahan dalam ketiga pasangan ini sama, yaitu karena cewek tersebut materialistik ataupun matre. Nah, karena dia udah secara berulang-ulang dalam setahun selama 3 kali, dia menyimpulkan bahwasanya semua perempuan itu sama matre atau materialistik. Tetapi ketika pasangan pria tersebut belum tentu mewakili semua wanita yang ada di dunia ini, dari ribuan ataupun jutaan wanita yang ada di dunia ini. Jadi itu namanya selalu menggeneralisasikan suatu permasalahan, padahal itu bukan kesimpulan yang tepat dalam kejadian tersebut. Ada juga ketika kita ke Bali, di Bali ceweknya langsing-langsing, kita menyimpulkan bahwasanya jadi orang bule itu langsing-langsing, padahal semua orang bule, cewek orang bule itu belum tentu langsing. Jadi ketika kita melihat 1, 2, 3, 4, 5, belum tentu kelima ini mewakilkan seluruh, bahkan belum ada setengahnya dari contoh yang kita simpulin. Seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang ketiga falasi ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.